Welcome back to Pena Didik Channel. Halo guys, apa kabar kalian semua? Nah, saya sudah sebulan tidak membuat konten nih. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu komentar ya. Jadi ada yang komentar, kenapa Python tidak ikut. Jadi pada video sebelumnya gitu ya, tentang PHP, Node.js dan Golang gitu, dan ada yang nanya kenapa Python tidak masuk. Nah, kali ini saya akan membahasnya juga nih, berbagi ilmu ke teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan mengambil judul apa itu, terbaik untuk dipilihkah gitu ya. Terbaik untuk dipilihkah Python atau Golang. Nah gitu. Ini tidak membandingkan ya, hanya mana yang lebih baik, apakah dua ini atau yang lain gitu ya guys ya. Tanpa panjang lebar, langsung saja like, subscribe, dan beri komentar pada video kali ini, dan share ke teman-teman yang lain. Let's go ya. Nah, gini guys, jadi kenapa saya mengambil judul terbaik untuk dipilihkah Python atau Golang? Kenapa? Karena kedua ini ya mungkin sekarang itu termasuk bahasa pemrograman yang belum lama ya, dan bukan berarti PHP ketinggalan, bukan, tapi memang Python dan Golang banyak dicari juga bukan, karena memang lebih simple dan manajemen memorinya lebih bagus gitu ya. Mari kita bahas bersama. Jadi apa itu Golang? Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya, Go, bahasa pemrograman Go, bahasa yang dikembangkan oleh Google. Nah, maaf ya teman-teman, saya sambil contekan biar nggak melebar kemana-mana. Jadi, Golang itu bahasa yang dikembangkan oleh Google yang pertama. Nah, itu adalah bahasa kompilasi yang diketik secara statis. Nah, jadi kalau Golang itu diketik secara statis gitu ya teman-teman ya. Dan yang kedua adalah bahasa tersebut itu dengan sendirinya melakukan manajemen memori. Nah, jadi keunggulan di Golang salah satunya mungkin ini ya. Jadi dia otomatis manajemen memori gitu. Jadi tidak perlu diatur untuk memory treat-nya ya gitu kalau dalam bahasa pemrograman. Terus memungkinkan eksekusi fungsi yang ditangguhkan. Nah, itu dua hal itu yang saya garis bawah ya. Terus yang kedua adalah Python. Nah, Python itu adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek tingkat tinggi. Nah, tingkat tinggi gitu ya. Nah, bahasa ini tuh memiliki built-in data structure. Terus dikombinasi dynamic binding dan typing gitu nah. Dan juga mendukung untuk modul dan paket, bisa dipaket ya, modular gitu ya. Nah, bisa juga modularisasi sistem dan digunakan kembali kode tersebut gitu. Jadi buat modul terus digunakan kembali ya, seperti library lah gitu ya sebutannya ya. Oke, nah langsung saja ya. Nah, itu kan kedua bahasa tersebut ya. Nah, kalau yang saya ketahui ya, pengalaman saya teman-teman Jidu. Nah, perbedaan utama dari Golang dan Python itu adalah, kalau Golang, Go itu adalah bahasa prosedural. Nah, fungsional dan bersamaan. Nah, terus bukan bersamaan ya. Jadi ada dua aja, prosedural dan fungsional gitu ya. Nah, Python itu berorientasi berdasarkan objek imperatif, fungsional juga, prosedural juga. Nah, itu ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman kenal Java atau Kotlin, kan dia berorientasi pada objek. Nah, Python ini juga ya. Terus yang kedua adalah Golang itu mendukung konkurensi. Apa itu konkurensi? Nanti ya, silahkan nanti akan saya bahas di deskripsi gitu ya. Terus Python itu tidak memiliki mekanisme konkurensi bawaan gitu. Nah, bedanya di situ. Terus Golang itu sangat ideal untuk pemrograman sistem sementara ya, sementara gitu ya, bisa untuk sementara. Nah, kalau Python itu bahasa populer yang digunakan untuk memecahkan masalah ilmu data. Nah, biasanya teman-teman kalau belajar Python itu kan dari dasar tuh, ada kayak C atau C++ gitu ya. Jadi dia kenapa? Jadi bisa untuk mengolah angka gitu. Jadi masalah ilmu data gitu ya. Nah, ini
Golang itu tidak memberikan pengecualian, sedangkan Python itu bisa memberikan pengecualian seperti ignore, tracked. Nah, terus ada ignore juga. Nah, terus Golang itu tidak mendukung pewarisan, tapi Python mendukung. Apa itu inheritance? Nah, itu ya. Nah, jadi memang setiap bahasa itu mempunyai kelengkapan masing-masing, kelebihan dan kekurangan ya, termasuk fiturnya juga. Nah, itu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fitur. Nah, fitur Golang dan Python ya. Nah, yang lain kan kemarin udah ya. Kenapa saya Golang dan Python? Karena kenapa? Nah, ini lihat nih grafik perbandingan antara Golang dan Python di saya hasilnya dari Google gitu ya. Jadi membandingkan ada grafiknya. Terus tadi lanjut ya. Jadi fitur Golang. Nah, fitur Golang itu proyek sumber terbuka. Terus yang kedua adalah dibuat oleh Google gitu ya. Dan bahasa yang dikompilasi, jadi harus compile dulu ya kalau mau ngeran gitu, kayak Java dan Kotlin juga ya. Terus dukungan konkurensi yang mudah melalui GoRoutines gitu ya. Terus manajemen paket. Terus yang berikutnya adalah pengetikannya statis gitu ya, bukan dinamis ya. Penampilkan perpustakaan standar yang kuat gitu ya, standar dan kuat. Terus pengumpulan sampah gitu di GoLand gitu. Jadi ada tempat sampah sendiri ya yang disebut GoLand. Terus dukungan konkurensi juga tadi ya, perpustakaannya yang bagus gitu, library-nya yang bagus. Terus kode yang mudah dan dapat dibaca. Sebenarnya Python juga mudah sih ya, dapat dibaca juga ya. Nah, terus fitur untuk Python apa aja gitu ya nih. Nah, kalau orang mungkin banyak kalangan ya, tidak hanya di programmer atau lulusan IT, bisa belajar Python juga. Kenapa gitu? Karena memang Python itu pertama mudah dipelajari, dibaca dan dipelihara gitu. Jadi kayak kalau kita punya hewan, dia mudah dipelihara gitu. Terus nomor 2 adalah dapat berjalan di berbagai platform gitu, perangkat keras dan menggunakan antarmuka yang sama gitu. Terus nah, dapat memasukkan modul di tingkat rendah ke di bahasa Python itu ya. Terus menawarkan struktur dan dukungan yang ideal untuk program. Terus Python itu menawarkan dukungan untuk pengumpulan sampah otomatis gitu ya. Terus ini mendukung metode pengujian dan debugging interaktif, bisa didebug gitu ya. Nah, tadi kan kalau Golang ada tempat sampahnya sendiri yang dinamakan GoLand gitu. Nah, kalau Python tadi otomatis. Nah, ada nggak gitu tempat sampah yang sudah disediakan di Python? Silahkan komentar di bawah ini ya teman-teman. Terus, nah tadi kalau Python itu fiturnya adalah tipe datanya dinamis tingkat tinggi gitu ya. Dan mendukung pemeriksaan tipe dinamis juga. Nah, terus bahasa Python itu diintegrasikan dengan kode pemrograman Java, C dan C++. Makanya tadi ya, performanya tingkat tinggi juga. Terus sederhana dan sintaknya minimalis banget tuh kalau Golang pasti ya. Terus waktu kompilasi lebih cepat daripada Golang gitu ya, di Python seperti itu. Nah, biner yang terhubung secara statis yang mudah digunakan gitu. Nah, tadi kan berbicara fitur ya. Nah, sebelum saya berbagi tentang kelebihan masing-masing ya, saya akan berbagi dulu tentang kekurangan masing-masing gitu ya. Jadi bukan mana yang lebih baik, terserah kalian yang menilai ya, terserah teman-teman yang menilai. Jadi terbaik untuk dipilihkah keduanya atau enggak sama sekali. Nah, itu teman-teman nanti bisa menafsirkan sendiri. Nah, kekurangan masing-masing. Nah, yang pertama adalah kekurangan Golang. Go bukan bahasa umum. Nah, Golang itu bukan bahasa umum ya gitu ya. Terus yang kedua, integrasi API dengan Go tidak memiliki Go SDK. Nah, SDK. Jadi kalau di Java kan ada SDK gitu ya, SDK yang didukung secara resmi gitu ya. Terus yang ketiga, dukungan perpustakaan yang buruk. Nah, ini nanti ada sumbernya ya. Jadi saya tidak mengatakan semerta-merta kalau library-nya Golang itu buruk. Enggak gitu ya. Terus yang keempat adalah manajemen ketergantungan yang patah. Jadi kalau ketergantungannya itu yang patah gitu ya, nanti sumbernya saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah kekurangan Python. Nah gitu ya.
Nah, kenapa? Yang pertama adalah Python itu digunakan lebih sedikit platform gitu ya teman-teman, ternyata ya gitu. Ini salah satu dari sumber yang saya bawakan gitu ya. Terus lemah dalam komputasi seluler. Nah, ini karena tidak digunakan dalam pengembangan aplikasi kalau Python ya. Karena kalau aplikasi kan memang fokusnya banyakannya di React Native, terus ada juga Flutter, ada juga Kotlin Java gitu. Kotlin Java Android ya. Nah, karena Python itu bersifat dinamis, jadi ini menunjukkan lebih banyak kesalahan saat runtime gitu. Jadi karena dinamis kan bisa jadi harusnya inputnya A terus diterima A tapi ada yang juga B gitu. Nah, itu kadang runtime-nya ada terjadi error. Nah, berikutnya adalah lapisan akses basis data yang kurang berkembang atau primitif gitu ya teman-teman. Tidak adanya dukungan komersial. Nah, ini Python itu ternyata tidak ada dukungan komersial ya. Nah, terus itu tadi kekurangan yang dari Python dan Golang. Kalau teman-teman mempunyai kekurangan yang lain, silahkan komentar di bawah ini ya. And then berikutnya adalah, nah ini bisa jadi kelebihan tapi saya lebih mengatakan bahasanya perbedaan gitu ya, pembeda gitu, belum tentu kelebihan juga ya. Nah, terus sintak Go itu didasarkan pada kurung kurawal buka dan tutup gitu ya. Tapi kalau Python itu tuh menggunakan lekukan untuk menunjukkan blok kode gitu ya. Jadi ada kayak agak menjorok ke kanan gitu, jadi dari kiri nanti menjorok ke kanan balik lagi ke kiri gitu. Nah, jadi kalau di Java kan dia ada kurung kurawal gitu, jadi itu satu paket gitu ya, satu fungsi. Nah, kalau Python nggak perlu gitu ya. Nah, ini ya berikutnya adalah Go membutuhkan lebih banyak kode untuk melakukan jumlah tindakan yang sama, tapi kalau Python lebih ringkes ya. And then kalau di skala bintang ya, atau ini apa namanya, star di GitHub itu kalau Golang itu 28,5K, tapi kalau Python itu 67,5K. Banyakan Python ya di GitHub. Nah, ini untuk gaji ya, gaji programmer Golang dan programmer Python. Jadi kalau untuk Golang itu per tahunnya adalah $64.089 gitu untuk per tahun. Tapi kalau untuk Python $120.359. Nah, per tahun gitu ya. Nah, ini sih diukur di Amerika Serikat ya, karena bentuk dolar ya gitu. Jadi itu teman-teman. Teman-teman boleh berkomentar mana yang lebih baik, Golang atau Python ataupun yang lain. Nah, ini saya nanyakan lagi, terbaik untuk dipilihkah gitu, Python dan Golang? Dari sisi lapangan kerja sekarang lagi banyak yang nyari ya gitu. Bahasa lain pun sebenarnya juga sama gitu, cuma bahasa ini tuh lebih ringkas, lebih simple. Ya pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya. Silahkan komentar di bawah ini. Kalau ada yang kurang salah silahkan dikomentarin juga, terserah teman-teman mau komentar seperti apa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lihat apa video saya berikutnya. Thank you sudah menyaksikan.